bagaimana cara kita agar terhindar dari fitnah akhir zaman, yaitu fitnah syahwat dan fitnah syubhat. Karena media sosial di zaman sekarang penuh dengan fitnah syahwat dan syubhat. Berarti jangan buka media sosial ya, biar Anda tidak berhadapan dengan fitnah syahwat dan syubhat. Tayyib, sederhananya seperti yang diajarkan oleh Atha bin Abi Rabah. Atha rahimahullah pernah mengatakan, khairu sawmi'atir rajul baituhu yamna'uhu min ma'siyatillah. Tempat ibadah terbaik bagi para hamba Allah adalah rumahnya, karena rumah itu menghalangi orang untuk bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita ditanya mana yang lebih berpotensi mendatangkan maksiat, di dalam rumah atau di luar rumah? Di mana? Di dalam atau di luar? Kalau jawabannya di dalam rumah, berarti internetnya cepat. Secara umum di luar rumah potensinya lebih besar. Anda begitu keluar rumah ke jalan protokol saja, aurat tercecer di mana-mana. Ada banyak sekali potensi dosa yang bisa kita lakukan. Makanya kata atau yang terbaik perbanyak berdiam di dalam rumah. Nah, Pak, saya kan pekerjaannya kantor di luar rumah. Ya maksudnya bukan berarti melarang Anda untuk keluar rumah. Namun jangan terlalu sering keluar rumah kalau nggak dibutuhkan. Lagi nganggur, nggak ada kerjaan, ya nggak perlulah jalan-jalan keliling-keliling, cuci muka, cuci mata. Ya. Ngapain? Kadang kita terheran, kenapa Jakarta itu banyak kendaraan yang berlalu lalang. Salah satunya katanya adalah orang cari makan. Masya Allah. Orang yang ada di timur cari makan di barat, yang ada di selatan cari makan di utara, yang utara cari makan di selatan, hanya untuk mengejar kuliner. Ini subhanallah, perjalanan saja untuk hanya sekali makan, perjalanan 1 jam. Pak, di situ ada mie enak sekali Pak, dikejar sana. Sampai di sana perjalanan 1 jam tutup. Terus cari yang lain pakai Google Map. Waduh, subhanallah, menghabiskan banyak tenaga, banyak biaya hanya untuk kenyang. Padahal di sebelahnya ada warung. Cuman orang ngejar, ada yang ngejar prestis, ada yang ngejar kulineran dan seterusnya. Hadirin yang dimuliakan Allah, kalaupun tidak ada keperluan yang mendesak, maka sebaiknya kita nahan diri, bertahan di tempat yang di situ kita terhalangi untuk berbuat maksiat, lebih baik dibandingkan ketika kita membebaskan diri kita. Kemudian untuk masalah syubhat, tidak kita sarankan untuk membaca artikel yang mengundang tanda tanya. Maksudnya gimana Pak? Kadang ada sebagian jamaah, sebagian kawan-kawan yang ngaji itu secara sengaja nyari-nyari tulisan orang-orang menyimpang. Tulisannya Ulil dicari ya, Abdul Muqsid, Syaukani. Nah, terus setelah itu dibaca di copy, ditanyakan ke Ustadz, tolong Ustadz kasih tanggapan. Lah apa Ustadz nganggur? Enak saja kamu cari kotoran di luar, tolong Ustadz ini kotorannya di mana? Nah jelas isinya kotoran kayak gini, kenapa dibuang ke Ustadznya Ustadz? Dia kan cari subhat, itu kotoran-kotoran dicari, setelah itu disetorkan ke Ustadz, Ustadznya suruh membersihkan. Ya kasihan, mereka masih banyak pekerjaan. Lah kalau kamu dari awal menghindari tempat-tempat kotor seperti ini kan insya Allah lebih bersih. Sehingga dia dari awal bukan secara sengaja mempelajari yang bermasalah, tapi dia pilih yang suci-suci. Alhamdulillah. Anda kalau dikasih makanan ada 2 pilihan. Ini makanan nanti diantar, tinggal makan. Sudah, Bapak pokoknya tinggal makan saja. Dengan makanan yang kedua penuh dengan duri. Sebelum makan harus milih durinya dulu. Kalau lebih milih yang kedua, berarti dia senang capek untuk makan. Anda mendapatkan ilmu tanpa melalui syubhat, sudah ambil yang kira-kira lurus ya.
yang kira-kira kita tidak mengundang banyak pertanyaan. Itu lebih baik dibandingkan ketika Anda mencari yang banyak masalah. Wallahu a'lam. Kita tidak dapat mengimbangi iman sahabat. Apakah kita dapat mengimbangi iman tabi'in atau tabi'in? Mereka kurun mufaddalah, orang-orang yang dinyatakan oleh Nabi SAW sebagai generasi terbaik umat, tidak bisa disaingi oleh umat generasi bawahnya. Rasulullah SAW pernah mengatakan, khairun nasi qarni, tsummal ladzina yalunahum, tsummal ladzina yalunahum. Manusia terbaik adalah mereka yang ada di zamanku, kemudian setelah itu orang setelah mereka, generasi setelah mereka. 3 kali. Berarti sahabat, tabi'in, dan atba'ut tabi'in. Syekhul Islam menyebutkan ada juga riwayat yang menyebutkan 4 kali. Berarti sahabat, tabi'in, tabi'in, tabi'in. Contoh generasi tabi'in. Tabi'in itu atau tabi'in generasinya Imam Malik. Imam Malik, kanan kirinya Sufyan Ats-Tsauri, Laits bin Sa'ad, Abdullah bin Mubarak. Itu tabi'in. Bawahnya Imam Syafi'i, Imam Ahmad. Itu tabi'ut tabi'in. Dan yang lebih tepat, mereka masih bisa mendapatkan, atau mereka adalah manusia yang istimewa yang tidak bisa diungguli oleh manusia zaman sekarang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Tadi menyebutkan di pasar tidak ada tahlilan dan yasinan. Apakah diperbolehkan tahlilan dan yasinan? Baik. Contoh bukan berarti motivasi. Contoh bukan berarti motivasi. Di situ saya hanya menyebutkan contoh, bukan memberikan motivasi. Bagaimana menasihati diri supaya tidak futur? Tidak futur artinya tidak keluar dari jalan sunnah. Zaman futur itu pasti dialami oleh semua orang. Tapi orang kalau futur jangan sampai keluar dari sunnah. Kadang ada orang dia rajin sekali, dimanapun ada kajian selalu ikut, nggak ada yang ketinggalan. Sehingga waktu dia kalau sudah weekend kayak gini, pagi tadi sudah ada, setelah itu keliling kemana lagi, nanti sampai pulangnya jam 9 malam. Kajian terus selama sehari. Subhanallah, semangatnya luar biasa. Tapi pas lagi semangat seperti ini, nanti akan ada waktu dia akan turun. Karena kita bukan malaikat. Sehingga manusia kadang naik, kadang bosen. Pada saat turun ini Nabi SAW ngasih batasan, jangan sampai meninggalkan garis batas. Kalau sampai keluar dari garis batas, dia terjun bebas, nah itu bisa sesat. Dan biasanya itu terjadi karena orang balas dendam. Wah, dulunya saya sudah rajin sekali, sudah sekarang tak tinggalkan semuanya. Bahaya itu. Minimal kita mengambil langkah kondisi terakhir paling bawah. Kalau di bawah ini saya sudah di luar ahlus sunnah. Makanya pada saat futur seperti itu, Anda harus tahu batas minimal, yaitu jangan sampai tinggalkan kewajiban-kewajiban sebagai ahlus sunnah. Terus bagaimana cara yang paling gampang? Bergabunglah dengan komunitas agar kita selalu diingatkan, ya. Le, biasanya ngaji le, ayo ngaji le. Nah, dia ngaji, ya. Karena ada yang mengingatkan. Ketika dia sudah mulai disibukkan dengan pekerjaan dunia, ada yang mengingatkan. Baik. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Apa yang harus kita lakukan ketika kita merasa sedikit beramal? Alhamdulillah kalau masih merasa. Kalau sudah tidak merasa itu yang bahaya. Sudah amalnya sedikit, itu pun kadang nggak karuan, tapi masih merasa banyak amal.
Nah, ketika Anda sudah merasa sedikit beramal, kembali kepada teori mengatasi futur. Minimal ada batas ambang. Jangan tinggalkan yang pokok-pokok. Ada kaidah yang bagus ini ya. Mala yudraku kulluh la yutraku julluh. Apa yang tidak bisa ditinggalkan semuanya, jangan tinggalkan yang paling penting, gitu ya. Apa yang tidak bisa ditinggalkan semuanya, jangan tinggalkan yang penting-penting. Ada zikir pagi sore. Ini kalau saya baca butuh waktu setengah jam baru bisa habis. Tapi kalau saya sibuk kan nggak konsen. Sambil nyetir misalnya, nggak mungkin sambil buka bukunya Ustadz Yazid sambil nyetir. Padahal saya nyetir dari mulai habis subuh sampai terbit matahari. Terus gimana? Baik, teorinya mala yudraku kulluh la yudraku julluh. Yang tidak bisa diamalkan semuanya, jangan tinggalkan yang penting. Untuk zikir pagi sore, Bapak hafal nggak ayat kursi? Alhamdulillah hafal, baca ayat kursi. Kemudian nanti silahkan hafalkan yang penting-penting. Misalnya Allahumma inni as'aluka al-afwa wal afiyah fid dunya wal akhirah, dan seterusnya. Atau la ilaha illallah wahdahu la syarikalah 100 kali. Sehingga yang pokok-pokok kita pegangi. Nah, ini tolong jangan sampai lepas. Futur, begitu sudah mulai bosan ditinggalkan semuanya, wah ini bahaya. Sehingga yang penting-penting tetap untuk dipegangi. Wallahu a'lam. Apa yang dimaksud terkena debu riba? Yang dimaksud terkena debu riba sebagaimana penjelasan yang disampaikan oleh para ulama. Ini ada juga di buku saya, Ada Apa Dengan Riba. Maknanya adalah ketika orang itu melakukan transaksi apapun, bermuamalah apapun dengan orang lain, dia mendapatkan pengaruh transaksi itu meskipun dia tidak berdosa, karena hanya sebatas mendapatkan pengaruhnya. Sehingga dia tidak sengaja dalam hal ini, tapi ada saja yang namanya debu masuk ke dalamnya, padahal dia sudah menghindarinya. Taib. Contoh ya, Anda misalnya bertransaksi jual beli atau bekerja di sebuah instansi pemerintah, tapi kantornya mempersyaratkan Bapak gajinya ini ditransfer Pak, nggak bisa tunai. Baik, nanti saya sediakan rekening syariah, boleh nggak? Nggak bisa Pak, wajib konven. Dan konven pun dia tentukan hanya boleh bank Cina asli Pak. Kalau yang enggak ini enggak bisa Pak. Kadang pakai syarat kartu kredit segala dan seterusnya. Nah terus gimana ini? Saya sudah selesai bekerja, apa saya enggak boleh terima gaji? Nah, silakan Anda terima gaji. Saya terpaksa buka ini. Kalau enggak, gaji saya enggak masuk. Apakah gara-gara membuka rekening di bank seperti ini menyebabkan pekerjaannya jadi haram? Tidak. Pekerjaannya tetap halal di unit yang halal. Itu hanya untuk lalu lintas uang. Nah, ketika di situ ada masalah, riba akan diberikan, bunga akan diberikan kepada mereka pemilik rekening. Anda tinggal bersihkan bagian ribanya. Sehingga kecipratan riba di sini silakan dibersihkan. Kita menghindarinya nggak bisa. Nawar ke bank itu, saya tolong jangan dikasih bunga, bisa nggak? Hah? Kalau Mandiri bisa. Ada bank yang bisa, ada bank yang tidak bisa ya. Wah ini kok jadi nyebut merek ya. Mimba bil misal biar gampang dipahami. Ada bank yang bisa, ada yang nggak bisa. Ya, bank yang ini nggak bisa. Wadah, sementara kantor mempersyaratkan harus yang ini. Kalau enggak, gaji nggak bakalan dikasihkan. Bapak nggak bisa terima. Tidak ada jalan lain kecuali harus menggunakannya. Wallahu a'lam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ada seorang ikhwan yatim dari kecil. Bagaimana hukumnya bekerja dengan ijazah hasil editan? Sudah bekerja selama 10 tahun dan menafkahi keluarga. Perusahaan sudah mengetahui dan tetap menerima sebagai karyawan. Bagaimana hukumnya?
Ini apa hubungannya antara yatim dengan ijazah editan? Nggak ada hubungannya ya? Nggak ada hubungannya. Begini, terkait masalah bekerja hasil nyogok, hasil ijazah palsu, atau ijazah editan, atau yang lainnya. Intinya hasil yang nggak sehat. Baik, bedakan antara penjelasan untuk orang yang sudah punya kasus dengan penjelasan untuk orang yang belum berkasus. Ya. Kalau ada penjelasan bagi siapa saja yang sudah pernah utang di bank, maka silakan bertobat kepada Allah dengan cara menawar ke bank untuk bayar pokoknya saja. Jika bank bersedia, maka uang yang Anda dapatkan halal dan selanjutnya Anda tinggal membayar pokoknya saja. Baik, apakah ini berarti motivasi? Oh, kalau kayak gitu saya tak utang bank biar nanti bayar pokoknya saja. Alhamdulillah nanti utang bank dapat rumah, dapat motor, kemudian setelah itu menawar bayar pokoknya saja. Bukan demikian. Penjelasan ini berlaku untuk mereka yang sudah punya kasus, bukan ngajak yang belum berkasus agar berkasus. Dipahami di sini? Nah, ada orang sudah bekerja dari hasil ijazah yang nggak karuan. Selama 10 tahun dia mendapatkan penghasilan. Apa yang harus dilakukan? Pertanyaannya, upah yang dia dapatkan itu upah dari hasil pekerjaannya ataukah upah dari ijazahnya? Dari hasil pekerjaan. Itu upah dari hasil pekerjaan. Baik, karena itu upah dari hasil pekerjaan, maka yang perlu diperhatikan di sini adalah pekerjaan Bapak itu di unit yang halal atau haram? Halal. Berarti kalau seperti itu upahnya halal. Anda bekerja sebagai mekanik dan Anda bekerja untuk tujuan yang halal. Terus Anda dapat upah. Upah ini kan karena atau sebagai ganti jerih payah Anda bekerja di dunia ini. Sehingga karena pekerjaan Anda halal, maka upahnya halal. Sudah? Terus bagaimana dengan ijazah? Itu kesalahan Anda di masa silam. Selanjutnya Anda silakan lapor ke perusahaan. Kalau mereka tetap mempertahankan Bapak, berarti apa yang Bapak dapatkan hukumnya halal. Tayyib. Wow, berarti kalau kayak gitu Pak, saya tak kerja pakai ijazah palsu. Ya. Sekali lagi bedakan antara mereka yang sudah punya kasus dengan mereka yang belum punya kasus. Jawaban ini bukan alasan bagi mereka yang belum punya kasus agar berkasus. Ini fatwa yang disampaikan oleh Dr. Said, Syekh Said, saya lupa lanjutannya namanya. Ada di internet fatwa beliau. Dan ini beliau memberikan rincian seperti ini karena beliau melihat bahwasanya upah yang didapatkan oleh seseorang itu kembali kepada unit pekerjaannya, bukan kepada ijazahnya. Kecuali kalau nanti ada renumerasi karena ijazah. Bagi karyawan S1 silakan store ijazah, kami tambahkan gaji per bulan 500.000. Kalau Anda sudah tahu ijazah ini palsu, Anda ikut setor 500.000, ini nipu. Karena 500.000 ini murni dari kekuatan ijazah, bukan karena usaha Anda, bukan karena kerja Anda. Beda dengan gaji pokok dari hasil kerjanya. Wallahu a'lam. Saya tinggal di satu kontrakan dengan kakak. Bagaimana menasihati kakak yang tidak sholat? Saya takut tanggung jawab atau ditanya Allah di hari kiamat. Anda kasih artikel yang menjelaskan tentang bahaya orang tidak sholat. Misalnya artikelnya ditaruh di mejanya kakak. Setelah itu Anda pulang kampung dulu ya. Tunggu responnya. Kalau ternyata dia baca, kemudian dia setelah itu merenungi, terus dia bertobat, walhamdulillah. Nah, kemudian Anda datang lagi, kakak sudah bertobat, walhamdulillah. Baik, terkadang ketika kita sebagai junior, anak atau adik
tidak bisa memberikan nasihat kepada senior secara langsung. Anda jangan nekat ngasih nasihat, tapi Anda ngasih nasihat dengan pinjam tangan ustadz. Tulisannya ustadz, Anda copy, Anda cetak, kasihkan ke beliau. Mungkin ini akan lebih membuat dia lebih menerima, karena yang nulis ini ahlinya. Tapi kalau Anda yang ngomong, kamu siapa, wong adikku, dan Anda bukan tokoh masyarakat misalnya, akan lebih susah untuk mereka terima. Wallahu a'lam. Kakak saya nyicil rumah KPR dan saya disuruh untuk ikut nyicil. Apa saya harus ngekos sendiri atau ikut rumah dengan kakak? Anda jangan mau ikut nyicil, kecuali kalau nanti ada bagi hasil. Kalau nanti rumah itu jadi milik bersama, ya silahkan. Berarti Anda punya hak untuk memiliki rumah itu, terlepas dari hukum KPR ya. Nah kemudian kalau misalnya akadnya utang, kakak Anda minta tolong saya diutangi untuk nyicil rumah, nanti kamu boleh tinggal di rumah ini. Maka tinggal di rumah ini hukumnya apa? Riba. Kenapa? Karena kita mendapatkan manfaat dari utang yang kita berikan. Wallahu a'lam. Bagaimana cara memahami ketika ada seseorang yang bisa beribadah haji atau umroh dengan hasil yang haram, tapi sepertinya ibadahnya lancar tanpa kendala dan bisa umroh atau haji berkali-kali? Yang perlu kita pahami bahwa terkadang Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan hukuman kepada hamba yang berbuat salah itu tidak seketika ketika di dunia. Bahkan jangankan yang seperti ini, hartanya dipakai haji dan umroh, sampai pun orang yang sumber hartanya haram, lalu harta itu dipakai untuk melakukan perbuatan haram, menggelar aneka maksiat, kadang diberi kelancaran. Orangnya sehat walafiat, badannya seger, padahal isinya penuh dengan maksiat. Tapi kok orangnya seger-seger ya Pak? Saya lihat tuh jarang yang sakit, tidak ada penghalang. Yang kajian ini botak batuk ini enggak pernah. Ini yang isinya cuman buka aurat, habis itu minum-minum, kalau enggak gitu isinya cuman maksiat. Tapi dia sehat. Karena yang namanya Subhanahu wa ta'ala berikan kepada hamba yang berbuat salah, terkadang tidak diberikan oleh Allah seketika di dunia. Sehingga kondisi dunia itu bukan standar kebenaran maupun kesalahan. Sebab standar itu dikembalikan kepada kesesuaian, apakah ini sejalan dengan aturan ataukah tidak. Bahkan itu terjadi sejak zaman Nabi SAW. Orang musyrikin kondisinya sehat walafiat, seger. Maka pada saat melawan kaum muslimin, mereka dalam kondisi seger. Pada waktu kaum muslimin umroh yang pertama kali tahun berapa? Umroh pertama kali tahun berapa? Ya, sebelum perjanjian Hudaybiyah. 1 tahun tepat sebelum perjanjian Hudaybiyah, umroh pertama kali. Karena umroh yang pertama digagalkan ya, kaum muslimin nggak boleh masuk Mekah. Dan itu terjadi tahun 6 Hijriah, pasca perang Khandaq. Kaum muslimin nggak boleh. Lalu mereka disuruh pulang. Bolehnya tahun depan. Nah, tahun depan itu yang disebut dengan umroh qadha. Setahun setelah perjanjian Hudaybiyah. Pada saat para sahabat datang ke Mekah, sebagian ada yang sakit, demam. Lalu masyarakat Arab musyrikin, mereka itu duduk di sekitar Masjidil Haram sambil mengomentari para sahabat yang sedang tawaf. Tuh lihat, teman-temannya Muhammad datang ke sini bawa demam, datang ke sini bawa wabah, bawa penyakit. Akhirnya oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, untuk menunjukkan bahwa kita ini seger dan sehat, 3 putaran tawaf yang pertama diminta apa? Rimal, lari.
lari. Sehingga saat tawaf itu sambil lari. 3 putaran yang pertama. Sehingga para ulama beda pendapat, apakah rimal ini syariat masih berlaku ataukah sudah mansukh, dihapus? Karena latar belakangnya tadi dilihat oleh masyarakat Quraisy, orang-orang musyrikinnya, ini Muhammad dan teman-temannya kesini bawa penyakit. Ditunjukkan kita itu seger, makanya bisa tawaf sambil lari. Untuk menunjukkan kalau tidak sedang sakit. Oleh karena itu kalau ada orang yang dia punya harta haram, kemudian bolak-balik umroh dan haji, kok lancar-lancar saja, nggak ada kendala, itu bukan bukti bahwa hartanya kemudian berubah jadi halal. Dan para ulama berbeda pendapat, apakah haji dan umrohnya sah ataukah batal. Ada khilaf dalam masalah ini. Sebagian menilai batal dan sebagian menilai sah, meskipun bisa jadi nggak diterima karena dia datang dengan membawa harta yang haram. Wallahu a'lam. Saya sering belanja online di salah satu e-commerce. Kalau pembayarannya melalui bank transfer mendapatkan gratis ongkir. Sedangkan melakukan pembayaran melalui Indo titik-titik dan Alfa titik-titik dikenakan biaya admin, tidak mendapatkan gratis ongkir. Apakah itu termasuk riba atau saya pilih yang gratis ongkir? Baik. Yang kami pahami begini Pak ya. Jadi beberapa e-commerce ini bekerja sama dengan penyedia e-wallet tertentu. Lalu siapa yang menggunakan pembayaran dengan e-wallet ini, dia akan mendapatkan diskon. Namun mereka tidak punya kerjasama dengan bank tertentu. Sehingga kalaupun Anda check out, lalu Anda bayar melalui bank transfer, setahu kami tidak ada kerjasama. Itu hanya sistem yang mereka miliki untuk lalu lintas uang. Oleh karena itu, wallahu alam, Anda kalau bayarnya ke Indomaret atau Alfamaret, kenapa ada biaya administrasi? Itu administrasi untuk jasa yang disediakan oleh 2 swalayan tadi, bukan administrasi di e-commerce-nya. Sudah? Nah, masalah ketika e-commerce membedakan kalau pakai jasa atau bank transfer ada gratis ongkir, dan pakai jasa swalayan tadi enggak gratis ongkir. Wallahu a'lam, mungkin bisa jadi karena bank transfer lebih mudah dibandingkan pembayaran melalui swalayan tadi. Intinya wallahu a'lam dalam hal ini, selama tidak ada kerjasama antara pihak bank dengan e-commerce tersebut, insya Allah keberadaan gratis ongkir diperbolehkan. Beda dengan kasus e-wallet ya. Kalau e-wallet kan bawaan, sehingga misalnya Gojek dengan GoPay jadi satu kan. Kalau Grab dengan OVO, ini nyebut merek enggak apa-apa, free speech aja ya. Atau Shopee dengan Shopee Pay, ini jadi satu Pak. Sehingga uang Anda yang mengendap di situ, posisinya menjadi properti mereka. Makanya kalau ada kelebihan berupa bunga dari hasil yang mengendap uang kita ada di sana, itu menjadi hak mereka, menjadi properti mereka. Sementara untuk bank yang menjadi media lalu lintas pembayaran, yang kami tahu ini terpisah dan disediakan layanan itu untuk kemudahan. Sehingga insya Allah kalau ada gratis ongkir, yang kami pahami tidak masuk sebagai bagian dari riba. Wallahu a'lam. Apa hukumnya menjual waris hasil riba? Waris hasil riba. Hah? Ini perlu rincian ya, perlu data.
Sebelumnya ada sebagian orang yang salah paham, Pak, dalam memahami harta riba. Jadi sebagian orang punya pemahaman harta riba itu adalah harta yang didapatkan melalui utang bank. Misalnya, orang beli rumah R, maka rumah itu rumah riba. Kalau betul rumah itu rumah riba, dijual pun tidak boleh. Jika itu rumah riba, bolehnya diapain, Pak? Ya disedekahkan. Rumah belum kok sudah sedekah rumah. Berat banget. Terus rumah yang benar apa itu? Itu bukan rumah riba. Itu rumah yang didapatkan melalui transaksi dua akad sebenarnya. Pertama jual beli, yang kedua utang di lembaga ribawi. Jadi ada dua akad. Dan akad yang menyebabkan Anda punya rumah itu adalah akad jual beli. Gambarannya kayak gini ya. Bapak mau beli rumah, datanglah ke developer. Cuman setelah disebutkan harganya berapa? 500 juta. Anda tidak punya uang tunai itu. Lalu apa yang Anda lakukan? Saya punyanya cuma 50. Sudah bayar DP 10%, 50 juta. Sisanya yang 90% nanti ditalangi oleh bank. Anda dikasih 450 juta untuk membayar kekurangan, sehingga urusan dengan developer sudah selesai. Berarti akad dengan developer ini akad apa? Jual beli. Dan melalui akad jual beli inilah terjadi perpindahan hak milik. Karena konsekuensi dari jual beli itu perpindahan hak milik. Lalu kalau sudah terjadi perpindahan hak milik gimana, Pak? Berarti rumah itu sudah jadi milik konsumen dan nasabah. Dipahami insyaallah? Baik. Kalau sudah jadi milik konsumen dan nasabah, maka rumah itu berhak dimiliki oleh konsumen. Meskipun duit yang dipakai untuk nutupi pembayaran rumah itu dilakukan melalui cara utang, tapi ini tidak mempengaruhi perpindahan hak milik tadi. Terus pengaruhnya apa, Pak? Anda berdosa di akad yang kedua. Dosanya di mana? Menyepakati akad riba, karena utang 450 nanti jadi 700. Dan yang kedua, membayar riba setiap bulan, nyicil 10 juta per bulan. 10 juta per bulan itu kan pokok plus bunga. Dan itu tiap bulan. Maka bulan ini dosa besar. Nanti bulan depan store lagi dosa besar lagi. Sebab orang yang dilaknat oleh Nabi SAW di samping yang menerima juga yang menyetorkan. La'ana Rasulullah SAW akilar riba wa mukilahu. Rasulullah SAW melaknat yang makan riba dan yang memberi makan riba. Sehingga baik yang ngasih maupun yang dikasih dua-duanya ada kena laknat. Terus solusinya gimana, Pak? Perjuangkan agar Anda hanya bisa membayar pokoknya saja. Caranya gimana? Datangi bank. Terus sampaikan kepada mereka, wahai bank, ittaqillah. Bertakwalah kepada Allah. Jangan lagi minta bunga, itu haram, dosa besar. Kamu tahu ancamannya? Ini saya bacakan ayatnya. Masya Allah. Ditantang perang oleh Allah dan Rasulnya. Loh, kalau mereka terus sadar, Pak, alhamdulillah. Ya, peluang sadarnya wallahu a'lam berapa persen? Mungkin nggak kira-kira kayak gitu, Pak? Ya? Bisa jadi. Sama kalau Bapak ditawari telepon melalui kartu kredit ya. Sudah, biarkan dia bicara. Nah, selesai bicara, boleh nggak saya minta waktu 5 menit? Saya mau bicara sama Anda. Siap. Jangan dimatikan ya. Dakwai, Pak. Kamu tahu nggak ini riba? Dosa besar ini bla 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 bla. Wah, ada. Nanti dia telepon lagi, Pak, saya mau resign. Ada kerjaan nggak, Pak? Masya Allah. Tayyib. Nah, kalau yang dimaksud rumah waris itu adalah rumah yang seperti ini. Dulu orang tua belinya melalui KPR. Insya Allah tidak masalah untuk
untuk dimiliki oleh anak, karena orang tua menerima itu, memiliki itu dengan cara yang mubah, memilikinya dengan cara mubah. Meskipun orang tua Anda apabila tahu kalau itu riba, dia berdosa. Tapi kalau tidak tahu, jika tidak tahu maka tidak berdosa. Wallahu a'lam. Sampai jam berapa kita? Masya Allah. Selesaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pekerjaan notaris kan juga termasuk dalam riba, karena misalnya membantu dalam KPR di bank, tapi tak semuanya juga riba. Nah, jadi kalau dilihat dalam hadis Jabir, saya bacakan hadis Jabir ya, hadisnya riwayat Muslim. Jabir bin Abdullah mengatakan, la'ana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akilar riba wa mukilahu wa katibahu wa syahidai wa qala hum sawa. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melaknat pemakan riba, pemberi makan riba, tukang catat transaksi riba, dan dua saksinya. Kalau dalam transaksi ada bank, nasabah, developer, notaris, berempat kumpul satu meja. Berempat ini duduk di satu meja. Bank ribawi ini sebagai apa? Perannya sebagai apa? Hah? Sebagai pemakan riba. Dia yang menerima riba. Nasabah sebagai apa? Pemakan riba, yang ngasih riba. Sudah? Developer yang ikut duduk di situ menyaksikan, berarti dia sebagai saksi. Notarisnya sebagai pencatat transaksi dan sebagai saksi legal bahwa akad ini sah secara undang-undang. Sehingga dalam satu hadis tadi, notaris Pak pentok dua kali Pak. Sebagai tukang catat transaksi dan dia sebagai saksi atas akad ribawi. Yang menikmatinya yang menerima riba, karena mereka saling bekerja sama. Karena itu sejak adanya gerakan-gerakan anti riba dengan aneka warna, lalu buku saya yang berjudul Ada Apa Dengan Riba, ada yang punya? Hah? Punya? Belum? Buku saya Ada Apa Dengan Riba itu terbit tahun 2016. Dan awal terbit permintaannya banyak sekali, lebih dari 15.000 eksemplar yang sudah disebarkan. Kalau yang dalam catatan saya, cetaknya itu 15.000, kemudian tambah cetak-cetak berikutnya. Jadi mungkin ada sekitar 16.000 atau 17.000 eksemplar. Mengiringi gerakan-gerakan anti riba itu sampai banyak sekali notaris yang hijrah. Terus mereka membuat grup namanya NTR, Notaris Tanpa Riba. Kan banyak sekali ya. Terus ada PTR, Pengusaha Tanpa Riba, ada MTR, Masyarakat Tanpa Riba, ada NTR tadi, Notaris Tanpa Riba, ada BTR, Banyumas Tanpa Riba. Itu lokal ya. WTR, Wanita Tanpa Riba. Kok abeh itu. Masya Allah. Saking semaraknya ketika itu orang ingin tanpa riba. Dan pengaruh itu Masya Allah ya, banyak sekali orang yang hijrah dan mengenal batasan halal haram. Alhamdulillah, berawal dari situ banyak orang yang belajar ilmu agama. Dari situ banyak orang yang belajar ilmu agama. Baik, oleh karena itu kalau Anda di posisi seperti ini, berarti jadi notaris tidak dilarang, cuman harus bisa pilih klien. Sehingga kalau klien-klien bermasalah ya jangan dilayani. Wallahu a'lam. Cukup. Oh, boleh. Saya pernah berutang di bank syariah untuk beli rumah. Kemudian setelah sadar hal tersebut salah, saya berusaha untuk melunasinya. Alhamdulillah sudah lunas 1 tahun setelahnya.
Namun hingga sekarang rasanya masih terbayang-bayang, rasa tidak nyaman karena rumah tersebut dibeli dengan cara riba. Bagaimana baiknya? Apakah saya harus jual atau membeli lagi dengan cara yang benar, atau harus sholat taubat? Bagaimana kalau Anda sedekahkan rumah itu? Berat ya, Masya. Buku ini. Nah. Tayyib, insya Allah rumah itu menjadi rumah yang halal, boleh Anda tempati dan silahkan dihuni. Selanjutnya tanggung jawab Anda adalah bertobat kepada Allah, mohon ampun karena pernah melakukan transaksi bermasalah, transaksi yang dilarang. Semoga Allah Subhanahu wa taala mengampuni. Baik, demikian, semoga apa yang kita bahas ini menjadi kajian yang bermanfaat.